Komisi 3 yang saya hormati, Bapak Jaksa Agung dan seluruh jajaran yang saya hormati, Bapak Menteri Hukum dan HAM dan seluruh jajaran yang saya hormati. Saya mengikuti dan memahami paparannya dan sangat lengkap. Saya ingin melengkapi dari apa yang disampaikan teman-teman. Pertama, meski masih kurang Pak Jaksa Agung, saya kira Komisi 3 berhasil meyakinkan kawan-kawan di Banggar dan juga di Kementerian Keuangan untuk memenuhi harapan tambahan kita sehingga anggaran 2025 bisa sampai ke 23 triliun, dan ini angka yang cukup besar kalau kita lihat dari tahun ke tahun, meski masih ada kurang sedikit lagi. Dan catatan dari Pak Nurdin, saya setuju, di 3 bulan terakhir yang masih ada 6 triliun, barangkali bisa serapannya bisa kita tuntaskan 100%. Untuk Kumham juga anggarannya ini luar biasa, tidak minta tambahan, tapi juga dipenuhi seperti harapan 21,2 triliun. Mudah-mudahan nanti optimalisasi di sisi-sisi yang bisa dioptimalkan cukup baik. Sekali lagi, kami ingin paling tidak anggaran untuk 2025 ini, baik Kumham maupun Kejaksaan Agung, memastikan kinerja kita ke depan seperti apa yang dirancang oleh Bapak berdua. Meskipun memang tadi sudah diingatkan teman-teman, untuk anggaran tahun 2025 ini akan merujuk kepada juga aktivitas atau kerja Presiden terpilih yang punya astacita, punya capaian target yang cepat, dan program-program unggulan. Pertama, saya senang sekali pimpinan bisa didudukkan dua lembaga ini sekaligus menjawab pertanyaan dan diskusi kita selama 5 tahun, baik dengan Jaksa Agung maupun dengan Kemenkumham, soal restoratif justice, soal overcrowded, yang mau tidak mau Kumham adalah titik paling akhir menerima hasil dari penyidik, penuntut sampai pemutus. Tadi Kumham itu Pak Jaksa Agung, ini bisa kita cocokkan nanti programnya untuk Bamanya plus dan kawan-kawan yang satu rumpun dengan itu, yaitu untuk kesejahteraan para warga binaan, 2,4 triliun. Ini besar sekali, terpaksa terus dianggarkan dari tahun ke tahun, dan ini diakui oleh Menkumham adalah tantangan ke-9 dari 11 tantangan tadi yang dipresentasikan, yaitu overcrowding di lapas ini. Nah, karena itu boleh nggak Pak Menkumham dan Jaksa Agung bisik-bisik ini? Saya pernah mengungkapkan, karena kalau ini hukuman itu kan ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya, sehingga bayangan kita Bama ini nggak akan turun ini, maka makin naik. Yang ada saja, belum lagi nanti yang tambah. Sementara kita paham jumlah terbesar tahanan itu adalah pengguna narkoba, yang rata-rata 70-80% isi lapas itu adalah pengguna narkoba. Dan kita paham juga, dari awal selalu kita sampaikan, pengguna itu adalah korban, korban itu orang sakit diobati, bukan di penjara. Pertanyaannya, sudah di penjara ini. Nah, lalu anggarannya Pak Kumham juga, teman-teman di Kumham, ada rehabilitasi sosial, rehabilitasi medis, juga di Kejaksaan Agung ada restoratif justice, ada juga rehabilitasi untuk yang narkoba ini. Habis waktu kita, habis anggaran kita untuk ini. Di sisi yang lain, KUHP kita yang baru, yang akan efektif berlaku 1 Januari 2026 yang akan datang, sudah membawa nuansa baru. Jika dulu KUHP kita dibuat oleh penjajah dan kita yang dijajah, ngelawan sikit masuk penjara, hari ini konteksnya negara hukum yang demokratis, maka pilihan akhirlah ke penjara. Sedangkan musyawarah atau penyelesaian yang saya sebutkan tadi menjadi penting. Itulah semangat restoratif justice. Dan Pak Jaksa Agung sudah memulainya sejak tahun 2020,
yang sampai mendapatkan penghargaan tingkat dunia bahwa Indonesia mempunyai catatan bagus tentang restoratif justice. Tapi ini masih tetap ada di dalam itu. Saya ingin kalau Bapak berdua diminta Presiden masukan, saya ingin memberi pengampunan massal terhadap semua warga binaan itu. Sehingga anggaran yang ini tadi, kita kasih anggarannya langsung di pusat rehabilitasi. Langsung 2 keluar selesai. 1, kreditnya bisa diatasi, rehabilitasinya juga terjadi, anggarannya menjadi lebih efisien. Itu catatan saya yang pertama untuk anggaran kita, karena besar sekali tadi di sini. Mudah-mudahan Bapak berdua bisa memikirkan. Nah, saya mengusulkan bahwa Presiden memberi pengampunan terhadap korban ini, karena sekali lagi kesalahannya ada di kita semua. Masa pengguna yang sakit kita penjara, padahal orang sakit harus diobati. Itu yang pertama. Yang kedua, khusus untuk Menkumham, terima kasih kebesaran hatinya tentang rubasan, karena ini juga kita diskusikan selama 5 tahun. Mudah-mudahan nanti Pak Jaksa Agung bisa memaksimalkan ini. Sekarang saya ingin juga memberi apresiasi sama dengan teman-teman tentang kinerja Jaksa Agung yang luar biasa di penegakan hukum tadi. Dan saya tidak usah ulangi, hanya saya ingin memberi penekanan Pak Jaksa Agung, selalu kamar-kamar yang paling populer di Kejaksaan Agung kan Pitsus, Bidum, begitu, Intel gitu. Nah, saya berhenti di Intel dulu, intelijen. Bidang intelijen ini menurut saya, dan paparannya bagus sekali. Cuman kalau boleh saya kritisi, setiap kali sebut bidang intelijen, jangan berhenti, tambahkan di situ, karena itu menurut undang-undang, bidang intelijen penegakan hukum. Ada salah persepsi di kita, seolah-olah di masyarakat intelijen di Kejaksaan Agung itu sama dengan intelijen yang di tempat lain. Saya ingin tegaskan di sini ialah intelijen bidang penegakan hukum. Yang saya ingin sebutkan ini kalau main volley, toser ini pengantar bola cantik kepada Pitsus atau Pidum gitu. Nah, saya yakin itu kita letakkan pada posisi itu Pak Jaksa Agung, sehingga anggarannya pun naik. Yang tadi disebutkan menjadi yang kita mintakan itu intelijennya 136 miliar. Programnya ini cukup banyak dan bagus menurut saya. Saya hanya terkonsen pada yang operasi intelijen, kegiatan pengamanan pembangunan strategis. Nah, ini tetap harus kita baca operasi intelijen bidang penegakan hukum untuk pengamanan pembangunan strategis. Kemudian kebetulan karena pemerintah telah menetapkan proyek strategis nasional yang banyak sekali, dan ini besar sekali menjadi tanggung jawab bidang intelijen, dan akhirnya kita bisa masuk menjadi program kita yang kita sebut PPS di bidang intelijen. Besar sekali ini angka-angkanya. Bahkan kalau kita catat saja yang kemarin 86 proyek ini berhasil dikawal oleh Kejaksaan Agung lewat Jamintel, nilai uangnya adalah 30 triliun dan seterusnya, besar sekali. Nah, pertanyaan saya adalah anggaran yang kita sebut tadi di intelijen yang 136 miliar tadi, ya, berapa tadi itu? Ya, waktu 136 miliar tadi, baik pimpinan, itu udah masuk enggak itu? Nah, karena menjadi menarik sekali, kalau saya ambil contoh kasus yang bagus BUMN yang kita kejar tadi, timah di Babel. Menurut saya ini program kerja Jamintel bidang penegakan hukum yang baik, sehingga kita masuk kisnya. Saya memberi apresiasi itu. Tapi sebaliknya, kalau kita misalnya lihat di Antam, kita misalnya lihat di Pertamina, ini satu hal lagi yang berbeda. Apakah kita memang belum masuk atau sudah masuk? Karena ini BUMN yang kalau soal ini menjadi penting, pimpinan, karena target cepat Presiden terpilih dari yang 17, nomor 1 adalah swasembada pangan, energi, dan air. Saya ingin menggarisbawahi energinya. Energi di sini bisa minyak, batu bara, dan seterusnya. Sumber daya alam. Yang di Komisi 3, Panja Penegakan Hukum, bidang sumber daya alam ini
masih terus berjalan. Itu tadi yang disebutkan Bung Beni tadi. Saya tulis bukunya tentang Save Bubble, selamatkan Bangka Belitung. Karena ini soal kerusakan yang satu provinsi. Nah, yang mau saya katakan, mudah-mudahan anggaran ini Pak Jaksa Agung cukup untuk mengawal proyek strategis nasional yang begitu besar. Menurut saya di situ. Nah, oleh karena itu saya berhenti di sini pimpinan. Apakah kita bisa memberi perhatian yang sangat serius pada bidang intelijen, bidang penegakan hukum yang, nah ini yang harus hati-hati Pak Jaksa Agung, antara intelijen, Datun dengan Pitsus dan Pidumnya, supaya ada bara api pembatas mana yang mengawasi, mana yang memitigasi. Dua hal yang berbeda menurut saya. Mitigasi itu penting supaya tidak jatuh, tapi tidak boleh juga tidak berlaku yang diawasi. Saya sekarang sedang menuntaskan satu lagi riset dan kajian saya, tulisan saya tentang sumber daya energi di bidang minyak, terutama di Pertamina Hulu Rokan. Pasca Chevron menyerahkan ke kita, berat sekali itu. Penyumbang terbesar minyak kita secara nasional adalah Pertamina Hulu Rokan, 26%. Tapi faktanya capaian targetnya nggak tercapai, Pak. Presiden meminta 1 juta barel per tahun, dan Presiden minta pelurukan 100.000 barel, hanya tercapai cuma 60.000. Ada sesuatu yang salah di sini. Karena itu ketahanan energi. Satu lagi terakhir pimpinan, daya tahan negara kita untuk minyak kita hanya 20-30 hari saja. Artinya kalau ini terganggu proyek nasional ini, jalan kaki kita besok semua, karena tidak ada minyak untuk atau bensin untuk kendaraan kita, dan membelanjarkan 1,2 triliun tiap hari dolar kita untuk membeli minyak untuk impor. Poin saya ingin memberi garis bawah kepada Kejaksaan Agung bidang intelijen untuk concern sekali di sini menyelamatkan sumber-sumber daya alam kita pada sektor energi, agar dengan demikian selamat kita untuk APBN kita, karena itu besar sekali yang kesedot kepada ini. Nah, mungkin pimpinan karena waktunya singkat sekali, setelah ini nanti saya ingin sampaikan secara detail, secara tertulis, dan poin-poin yang saya sampaikan nanti Kejaksaan Agung untuk melengkapi seluruh target yang sudah dilakukan dan sukses story Kejaksaan Agung. Sekali lagi, Fraksi Demokrat berterima kasih untuk ini dan sudah menyetujui seluruh anggaran ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa diketok sebagai anggaran tahun 2025. Terima kasih pimpinan. Terima kasih.